Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita masih kembali akan belajar tentang gereja yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Yesus Kristus lalu dibangun, di atasnya ada nabi, ada rasul, dan ini penting karena bicara tentang fondasi. Batu penjuru itu adalah batu yang pertama yang harusnya dan perlu diletakkan. Dan selanjutnya ada yang namanya perlu didirikan di atas dasar rasul dan nabi. Nah, ini yang terus-menerus sedang kita pelajari agar kita bisa memahami dan bisa melihat gereja jadi seperti gereja yang Tuhan inginkan. Gereja yang kuat, gereja yang luar biasa, gereja yang menjadi tempat kediaman rumah Allah. Karena itulah Bapak Ibu, kita jangan pernah sekedar saja menjadi orang yang Kristen atau pengikut Tuhan tanpa pengertian. Kalau kita tahu bahwa mungkin rasul dan nabi ini dia semacam panduan, manual, karena mereka ini menjadi saksi, mereka menjadi wakil Tuhan, mereka dapat pewahyuan untuk berbicara, menerangkan secara lengkap, sehingga para rasul dan nabi ini disebut sebagai dasar juga. Gereja perlu dibangun di atas dasar rasul dan nabi, dan Yesus sebagai batu penjuru. Batu penjuru adalah batu yang pertama diletakkan. Baru selanjutnya ada batu-batu lain, dan rasul dan nabi lah urutan berikutnya. Artinya apa? Artinya bahwa jangan sampai kita lari daripada pengajaran rasul dan nabi. Dan rasul dan nabi kalau kita lihat punya kesamaan. Kesamaan yang pertama adalah kalau saya lihat mereka berbicara pure tentang kerajaan Allah. Mereka mengerti apa yang harusnya dilakukan oleh umat Tuhan. Ya, nabi kita lihat baik di perjanjian lama, perjanjian baru, mereka dapat pewahyuan, mereka bisa meramalkan, ya, mengetahui apa yang terjadi, dan mereka memberi petunjuk. Kita dengan hikmat seperti Nabi Agabus beritahu akan terjadi kelaparan. Sebelum itu terjadi, gereja yang dipimpin oleh rasul menyiapkan situasi itu. Sebelum kejadian, Nabi Agabus telah berkata bahwa orang yang punya ikat pinggang ini akan mengalami ini. Kita lihat nabi perjanjian baru ini, Paulus menyiapkan diri, tahu. Jadi kita lihat nabi dan rasul itu dia fokus ke atas mengajak umat Tuhan. Kita lihat kejadian Elia ketika umat Tuhan membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan, mulai menyembah berhala di zamannya Elia, zamannya Raja Ahab. Ada pertandingan 850 nabi Baal dengan Elia sendirian. Tujuannya cuma satu, untuk mengembalikan umat Tuhan kepada penyembahan yang benar. Jadi kita melihat di perjanjian baru, kita diarahkan oleh ajaran rasul dan nabi untuk kita kembali kepada prinsip-prinsip ilahi, maksud abadi Allah. Bukan hanya sekedar dengar, kita nggak ngerti. Dan saya menemukan banyak memang kenapa butuh pemuritan, dan rasul-rasul itu melakukan yang namanya pemuritan. Untuk apa? Supaya orang-orang yang dimuridkan ini mengerti. Gereja perlu mengerti, karena kita tahu tidak mudah. Yesus mengatakan ada 4 model tanah, yang satu di tepi jalan. Banyak orang di gereja, tapi dia nggak mengerti. Langsung si burung hitam, iblis mengambil firman itu. Saudara bisa bayangin kekristenan gereja tanpa firman. Dan hari ini terjadi, orang sekarang bikin gereja persis kayak dunia entertain, kayak artis-artis, mengandalkan artis-artis, ya, orang-orang terkenal, sampai rasanya Yesusnya hilang gitu, nggak ada Tuhan di dalamnya. Mereka nggak ngerti, artinya mereka dengar firman, firmannya diambil. Saya yakin kalau gereja mengerti, pendeta-pendeta bertumbuh, mengerti di dalam pengajaran rasul-rasul, saya percaya nggak begini kondisi gereja, nggak begini kondisi orang Kristen. Lihatlah betapa sulitnya kesatuan itu. Karena kalau kita lihat di Efesus 4 ayat 11, Tuhan memberikan 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, untuk melengkapi, katartiso, membuat jadi pas. Karena 2 jawatan ini hilang, gereja seperti nggak pas. Melengkapi orang kudus bagi pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Lihatlah, sampai Yesus perlu berdoa, kita ingat, Bapa, biarlah mereka menjadi satu, sama seperti engkau dan aku satu, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku.
Mereka di dalam kita dan kita di dalam mereka. Efesus 1 jelas mengatakan kita perlu roh hikmat wahyu untuk mengenal Dia sampai mata hati kita terang, sehingga kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa hebat, betapa dahsyat, betapa mulia bagian yang ditentukan kepada kita orang-orang kudus. Nah, tapi lihatlah hari ini, kita sepertinya kehilangan kuasa, kehilangan banyak hal, energi habis, jiwa-jiwa tidak dijangkau. Karena itu betapa pentingnya kita ini dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Nabi dan rasul adalah membawa umat Tuhan untuk bersatu, menyatu, dan sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Nah, ini penting. Kenapa kita perlu dibangun di atas dasar rasul dan nabi? Supaya kita bisa kembali kepada rancangan Allah. Karena itu betapa pentingnya kita dibangun. Kita perlu membangun hidup kita ke atas kepada Tuhan. Yesus menjadi pusat. Yesus menjadi yang terutama, menjadi yang sulung, tidak ada yang lain. Ini bahaya sekali kita melihat terkadang Kristus tidak lagi menjadi pusat, tetapi hiburan, dunia entertain, gereja dibuat untuk katanya ikuti zaman. Jadi hati-hati jangan sampai kita kehilangan Yesus, kehilangan kebenaran firman Tuhan di dalam gereja, dan gereja berubah menjadi hanya entertain di tengah dunia yang memang hari ini mendukung untuk hal itu terjadi. Ya, orang bisa mengaktualisasi, ya mau ngomong apa saja. Dunia sedang bergulir menuju kepada keadaan yang, ya kalau kita lihat semua menuju kepada sistemnya antikris satu hari. Dengan digital dan segala macam. Harusnya kita dengan waktu yang sisa ini sebagai gereja, kita harus memahami. Pertanyaannya, apakah gereja kita masih fokus? Yesus menjadi pusat, menjadi center. Ya, dia menjadi sorotan kita. Dia menjadi yang terutama, pertama. Tidak ada yang lain. Bukan aksesoris gereja, lampu-lampu kelap-kelip, ya. Nyanyian-nyanyian yang bukan hanya membuat kita senang. Tapi kalau kita baca di Kisah Rasul, bagaimana lewat para rasul bahwa Tuhan akan memulihkan pondok Daud. Apa bedanya? Nyanyiannya, contoh ya, nyanyiannya berbeda. Kalau sekarang kan nyanyian kita bikin hati terenyuh, senang. Tapi pondok Daud, pujian yang ingin dibangun, ya, Kristus menjadi pusat. Ada nyanyian berkata, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan mendengarnya dan menjadi takut. Ya, seperti gereja mula-mula kita lihat banyak orang takut, saudaraku. Bukan takut bagaimana, mereka melihat kehadiran Tuhan itu begitu nyata. Kristus menjadi pusat. Dan kalau pujian hari ini cuma sampai sekedar nyanyian bikin orang senang, tapi satu hari kita akan lihat ketika gereja dibangun di atas dasar para rasul, wah, ada nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan dan membuat orang akan menjadi takut. Jadi kita lihat pengajaran rasul dan nabi, fokusnya benar-benar Kristus. Ini kita jangan sampai kehilangan Kristus di dalam pelayanan kita. Berita-berita Injil yang kita sampaikan jangan hanya sampai pada titik seperti motivasi, ya, motivator. Ya. Hanya mau ngambil untungnya aja para motivator, kadang-kadang ngambilnya prinsip Alkitab. Langkah pertama, kedua, ketiga. Tapi orang udah tidak mampu lagi dirinya dibangun di atas dasar para nabi dan rasul. Dan ciri mereka berdua ini adalah mereka mengarahkan kita kembali kepada Tuhan. Apakah khotbah-khotbah di gereja masih membawa kita dekat dengan Tuhan? Atau khotbah-khotbah di gereja hanya sekedar khotbah-khotbah? Karena itu ini penting sekali. Kita akan terus belajar di hari-hari mendatang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Diberkati semua anak-anakmu. Hari ini kami belajar terus. Bangun kami terus. Biarlah kemurahan dan anugerah-Mu terus dilimpahkan. Sehingga kami bisa mengenal Engkau dengan benar. Mata hati kami jadi terang. Kami bisa paham. Kami bisa kenal Engkau dengan benar. Sehingga kami mengetahui rahasia panggilan-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan.
Berikan kapasitas hati yang lebih besar, terobosan-terobosan untuk kami mengenal Engkau. Terima kasih, berkati semua umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.